وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Pimpinan daerah yang sekaligus pemateri pada kesempatan ini yang membidang tablik dan janji Dr. Ahmad Permana Hubungan Sinamati, para ketua dan anggota Porton tingkat daerah yang hadir pada kesempatan ini yang hormati pengelola AUN, bisa lihat di Rektor Rumah Musa ini terima kasih Pak dengan penyediaan konstruksinya sekalian ke benar dari Musa. SMA apa? SMK SMP apa? Mudah-mudahan bisa pengelola AUN termasuk pada perkembangan sekarang bagus semua. Yang kita lihat gerakannya alhamdulillah menggunakan dalam setelah sendiri pegangan berhormat Bapak Agus kita lihat, kita saksikan bukan kita masuk menuju tapi potensi umat dengan kita rasakan manfaatnya. Juga progresnya sekarang dimasukkan oleh pimpinan pusat sebagai AUN. Jadi kita punya AUN itu yaitu pemberdayaan ekonomi, kesehatan, rumah sakit dan pusat kesehatan masyarakat, juga adalah sarana pendidikan mulai dari TK, SD, SMP, SMA, SMK dan pendidikan. Bapak yang ibu sekalian yang saya hormati, termasuk kita alhamdulillah dalam acara ini yang digagas oleh majelis di bawah koordinasi Pak Ali Permana Hubungan sebulan sekali minimal kita bisa ketemu. Ada bagi tokoh kita yang selama ini kita rindukan, tokoh yang disamping dikenal menggerakkan bukan korban Pak Haji. Tolong Pak di tahun ini sudah ada kena sekap-sekap kita dijatah ya Pak. Dengar ya Pak? Nanti buat menurun kamar itu. Saya lupa nama beliau. Baisak Pekalang. Terima kasih Pak Haji Mahali juga hadir. Bapak Ibu yang saya hormati, pada hari ini kita akan mengkaji tentang penjara. Yang terakhir ya Pak, mudah-mudahan setelah ini kita tentang praktek pengurusan jenazah langsung, mulai dari bagaimana membuat atau memotong kain kafannya, dan praktek langsung karena kita akan siapkan bonekanya. Nanti akan disiapkan bonekanya langsung kita praktek, akan bisa terlaksana. Sebelum acara mulai, kami mohon juga kami juga sedikitkan alhamdulillah ada kepastian sudah untuk tahun yang lainnya akan datang. Insya Allah sekretariat kita ini akan kita rehat karena sedang masuk dana. Saya hadir kemarin diundang lewat aspirasi dan aktif sebagai anggota DPR provinsi. Jadi sekretariat kita ini dapat dianggarkan 600 juta, SD Muhammadiyah kita di Bamang 600 juta.
sehingga aspirasi beliau 1,2 miliar untuk kesehatan Muhammadiyah Kota Timur. Saya berani ngomong itu karena itu sudah ditutup palu, jadi itu sudah masuk anggaran. Insya Allah mudah-mudahan nanti kerjasama kita, karena kita berharap setelah SBC nanti tingkat 2 ini, ya kan, kita akan mulai melangkah untuk bersama mendirikan masjid di sana. Pak Tri juga yang membukakan tanahnya dekat di SMP berapa? SMP 9 ya. Di belakang SMP 9 itu sudah kita keluar sertifikatnya juga menghendaki berdirinya Masjid Muhammadiyah, karena di sana kompleksnya sudah ramai. Nah, ini menjadi tanggung jawab kita ke depan luar biasa. Oleh karena itu mari kita tingkatkan kebersamaan kita. Hal yang mendesak ke depan Bapak Ibu lewat pengajian ini dapat kami sampaikan adalah kita ingin punya mimpi ke depan memiliki lahan perkuburan khusus Muhammadiyah yang akan kita kelola secara Islami seperti di Palangkaraya. Mudah-mudahan juga ke depan ada lokasi yang kita dapat entah kabur mentawar dari Ketapang maupun juga aman. Ini mudah-mudahan selalu berjalan. Berikan informasi penting yang menurut kami penting kami sampaikan untuk menunggu semangat dan diri kita bersama ke depan bersama ibu-ibu. Kemarin juga di WA Ketua Pemuda Muhammadiyah sudah menunjukkan keinginan berencana bahwa di tahun depan awal akan melaksanakan Ustaz Hidayah. Kita akan sambut dengan baik. Kita sedang memenuhi surat resminya, akan kita bahas. Kita pimpinan luar akan mendukung gerakan open kita apapun yang bermaksud membawa kemajuan. Demikian, selanjutnya kita langsung saja kita serahkan waktu sepenuhnya kepada Pak Paulus untuk membawakan ini kepada beliau. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala wazdadu imanan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi yang hormat sedang dan juga bagi Bapak Ketua BPM dan juga yang kami Bapak Wakil Rektor dan Sempit dan pendidikan dan karyawan seperti Bapak Kepala Kesehatan dan karyawan Kepala SMA Muhammadiyah sama Bapak Ibu guru, Kepala SMP sama Bapak Ibu guru, seluruhnya juga sama Bapak Ibu guru, Ketua PSU sama Bapak Guru, dan itu yang kita mengatakan Bapak Ibu serta kita dan pihak-pihak kita di pimpinan orang Muhammadiyah yang selalu pada kita dengan kegiatan pengajian dan juga organ yang lain alhamdulillahnya bisa bersama hidup yang satu persatu. Kita selalu bersyukur agar Allah sudah memberikan kesehatan, dan juga keikhlasan serta kesempatan bersama-sama kita hadir di majelis yang kita belajar bersama. Jadi kita sama-sama belajar tentu tidak terjadi di tempat ini menyampaikan yang berbagai
bersama-sama terus kita belajar. Alhamdulillah Allah memberikan rahmat taufiknya kepada kita semua sehingga kita selalu pada tempat lain. Salawat dan salam semoga Allah menyampaikan kepada besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada banyak banyak dan orang-orang yang mengikuti bahasa utama. Semoga kita mendapatkan syafaat pertolongan dari Rasulullah SAW. Atas cinta kepada Rasulullah yang Bapak Rasulullah kita Ketua PDM yang ada Pak Arifin, Pak Andi, Ketua Indonesia bersama Ketua RA, bersama pengurus. Mohon maaf tadi kelewatan dulu. Ya alhamdulillah kita bisa silaturahim kan. Ya mohon maaf kalau mungkin ada dengan kesakit. Jadi pada Pak Islam pakai ini ya bersama-sama kita di tempat ini. Baik Bapak Ibu sekalian, materi taharah memang kemarin mungkin agak cepat gitu kan, penelitiannya secara teknis sebenarnya sudah disampaikan tadi kita analisis materinya di kitab himpunan putusan kasih ini sudah ada dan sudah kita sama-sama baca. Tapi mungkin tentu ada hal-hal yang ingin disampaikan atau pertanyaan itu nanti bisa kita sama-sama sampaikan kalau mampu bisa menjawab. Namun saya akan mengenalkan sedikit, ada sebenarnya isu khusus nanti mungkin inter ya, yang ini yang membahas tentang himpunan toharoh yang dari pimpinan wilayah Muhammadiyah semua di Jakarta. Jadi mereka ada menyusun, sehingga nanti kalau praktisnya ada di sini di tuntunan toharoh, tuntunan cara bersuci yang menurut himpunan putusan kasih Muhammadiyah dan Tahdid pimpinan wilayah Muhammadiyah daerah semua di Jakarta. Di dalam gedung kuning ya, kami menyebutnya gedung kuning selatan karena gedung kuning sepanjang ada selatan ada utara. Biasanya ada pengajian setiap Sabtu pagi di sana mulai jam 6 sampai jam 7 ya. Kebetulan dekat dengan kosnya kita waktu ya. Nah ini bisa nanti kita bisa pelajari dan isinya sama sebenarnya dengan isi yang ada di dalam HPC ya, tidak berbeda. Kemudian kita juga bisa, karena mungkin tentu dalam kehidupan kita akan ketemu dengan persoalan-persoalan, masalah-masalah. Nah ini ingin kenalkan juga di sini ada misalnya laman ya, laman fatwa tarjih. Nah, jadi fatwa ini sebenarnya ketika ada pertanyaan dari pada jamaah ya, warga persyarikatan tentang sesuatu hal yang ingin lebih didalami atau mungkin belum diketahui atau juga bingung mana sih yang sebenarnya, ini kita bisa sampaikan melalui pertanyaan di fatwa tarjih, bisa lewat sini ya. Sehingga kita bisa buka di sini ada fatwa tarjih, kemudian kita kirim pertanyaan misalnya di sini. Ini dalam rangka kita untuk mengkaji lebih dalam mengadakan bagi. Nah di sini ada ketika kita ingin memperdalam sesuatu bisa kita tanya atau mungkin sebelumnya kita baca dulu dengan mengetik kata kunci yang ada di sini atau di setnya, supaya mungkin pertanyaan kita bisa jadi sudah ada ditanyakan oleh penanya-penanya sebelumnya. Nah, di sini ada kata kuncinya ya, sampai tadi ada nyanyi, bisa
kaset ini anjing misalnya, bagaimana sih hukum anjing? Nah, anjing bisa kita ketik di sini, maka dia akan muncul hukum memelihara anjing dan soal malaikat yang tidak masuk ke rumah misalnya. Kemudian resiko dari gerakan anjing, bolehkah mengganti tanah dengan sapi? Misalnya kita klik maka dia muncul tadi itu. Nah, sehingga kita bisa dengan HP kita bisa masuk. Jadi lamannya adalah fatwa tarji, ya, fatwa tarji .org, ya, fatwatarji.org. Nanti setelah masuk di situ akan mudah. Jadi misalnya begini masuknya, masuk saja fatwa tarji. Nah, kita klik, nah masuk dia langsung. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, dalam rangka kita ingin terus belajar dan tentu masalah-masalah dalam kehidupan ada terus. Baik, mungkin kalian coba ini salah satunya misalnya begini, bersuci dari jilatan anjing, ya. Bolehkah mengganti tanah dengan sapi? Di sini penanya menanyakan tentang, kita sudah bahas kemarin sebenarnya, ya, bagaimana dengan bejana yang airnya dijilat oleh anjing, maka air itu menjadi air buta najis yang terkena najis, dan dalam itu jilatan anjing itu dikategorikan sebagai najis yang melampau, najis besar, karena para ulama mengklasifikasi, pun di sini tidak disebutkan secara jelas, ya, ada najis mukhaffafah, ada najis mutawassithah, ada najis mughalladhah. Nah, jadi ketika dijilat oleh anjing, air itu, air anjing yang minum di bejana atau baskom, maka airnya mutanajis, maka baskomnya juga mutanajis, dia terkena najis, maka juga menjadi air najis. Sehingga baskom itu harus kita ganti dengan tanah 7 kali. Ada juga yang menginginkan 7 kali, lalu yang ke-8 dengan tanah. Nah, di sini penanya bagaimana kalau tanahnya diganti dengan sabun, ya, sabun. Kita tahu bahwa sifat tanah itu luar biasa, dia bisa membunuh bakteri. Makanya kenapa sih jenazah kalau dikubur ke dalam tanah maka bakterinya mati? Ya, alhamdulillah Allah itu memberikan tanah itu sifat yang luar biasa. Beda mungkin dengan udara dan air. Nah, udara dan air itu gampang tercemar, ya. Bakteri bisa dibawa oleh udara seperti COVID kemarin, bahkan juga bisa dibawa oleh air, ya. Kita di sungai gampang bisa tercemar, nah tapi juga dengan tanah. Alhamdulillah tanah itu punya sifat yang luar biasa. Dia punya sifat untuk mematikan bakteri. Sehingga kemarin itu kan ketika orang yang kena COVID dikubur selesai, ya. Jadi tidak ada lagi jangan ke kuburannya karena menular, mereka kan, ya. Tapi kalau di udara bisa. Nah, jadi tanah itu memang punya apa namanya kedahsyatan yang luar biasa. Sehingga ketika air tadi yang dijilat oleh anjing itu kemudian kena bejana yang tidak kena atau tidak kena, maka kita menghitungnya tinggi kali salah satu dengan tanah, jadi memastikan sifat bakteri. Sehingga di sini dijawab, ya, ketika misalnya kita mungkin sulit, mungkin ke depan di sini berikan gambaran juga. Kalau di tempat kita insya Allah tanah masih mudah, tapi kalau kita ke kota-kota besar tanah sudah tertutup aspal, tertutup tor-toran, tertutup patung, konlok, macam-macam sudah tertutup. Kota-kota
berdasarkan keyakinan seperti itu. Kalau di tempat kita insya Allah ada. Mungkin ada tanah pun di kota besar jadinya tanah yang kotor jadinya sulit. Sehingga dalam kondisi tertentu itu ya maka bisa dibolehkan menggunakan sabun ya. Karena sifat sabun juga ada yang membunuh bakteri juga ya. Sehingga boleh menggunakan sabun. Namun kalau mau bagus memang tetap menggunakan tanah. Akhirnya seperti itu. Ini jawaban dari Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Kita mungkin mau pakai sabun boleh ya, mau pakai tanah juga boleh. Karena kalau tanah kita masih banyak. Mungkin yang bersih yang lebih utama kita melakukan itu juga mengikuti sunnahnya baginda Rasulullah SAW. Jadi juga dapatnya menyucikannya kalau kita menggunakan tanah juga mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW. Jadi utamanya mungkin pakai sabun. Ini boleh, betapa utamanya menggunakan tanah, namun kita boleh menggunakan dengan sabun atau dua-duanya juga boleh. Ini diantara yang dijawab. Ini juga mungkin ada yang lain yang bisa sampaikan juga. Nah, bagaimana keluar mani waktu puasa karena mimpi? Ya, ini apa namanya? Bagaimana? Maka di sini juga orang yang dia keluar mani pada saat puasa karena mimpi, maka itu tidak akan membatalkan puasanya ya, karena tidak disengaja ya, tidak disengaja, beda dengan yang disengaja ya. Dan lagi orang yang tidur ya tidak dihukumi, di sini diartikan juga diangkat kalam, kata Nabi, roti al-qalam ya, diangkat kolam, jadi dibebaskan dari ketentuan hukum tiga golongan, yakni anak yang sedang, orang yang sedang tidur sebelum bangun, anak-anak yang dia masih anak sampai dia intilam, sampai dia mimpi, sampai dia dewasa atau akil balik. Meskipun ada aneh juga saat ini ya, banyak anak-anak itu balik tapi belum akil, ada istilah begitu. Artinya anak-anak kita saat ini itu karena medsos ya, media sosial yang dahsyat, dia cepat baliknya ya, mungkin mimpinya lebih cepat ya, ya kemudian haidnya juga lebih cepat, mungkin juga pengaruh makanan ya, pengaruh juga medsos, tetapi akhirnya belum gitu. Jadi akalnya ini masih belum gitu ya, jadi seperti dewasa sebelum waktunya. Dewasa sebelum waktunya ini fenomena saat ini, sehingga apa namanya, pernikahan yang belum waktunya banyak terjadi ya, apa namanya, termasuk kita di Papua kita sudah banyak. Kalimantan Tengah ya, Kalimantan Tengah sampai ranking 2 indeks nasional pernikahan dini ya, nikah sebelum waktunya. Jadi sempat kita tahun 2022 kalau tidak salah itu kita ranking 2 nasional terbanyak ya, pernikahan dini. Yang banyak juga Aceh, Kalsel juga masuk pernah, ke Jawa Barat juga. Dan itu sebenarnya yang terdata, karena kalau yang terdata itu dia akan ke pengadilan agama minta dispensasi nikah, sehingga terdata. Yang tidak terdata, nah itu yang biasanya menjadi fenomena di X, banyak tapi tidak terdata. Kemudian orang gila sampai dia sembuh, nah ini diangkat kalam, karena kalau bermimpi termasuk mimpi basah ketika puasa, maka dia tidak membatalkan puasanya. Nah ini diantara yang juga
dibahas di fatwa tadi, sehingga kita Bapak Ibu sekalian bisa terbantu dengan fatwa-fatwa seperti ini. Nah, ini bisa menjadi fatwa ya, meskipun nanti dalam kajian usul fikih fatwa itu yang mengikat kepada yang bertanya ya. Tetapi kalau tidak ada, nah maka kita juga ingin bertanya ya, sama kan, maka kita ingin mengetahui hukumnya, maka kita bisa mengikuti. Jadi fatwa itu diberikan oleh bisa seorang ulama, bisa juga majelis ya, kelompok yang mereka tergabung dalam banyak disiplin ilmu, sehingga bisa mengkaji lebih komprehensif ya daripada pertanyaan penanya ya. Karena di sini ada namanya disebut dengan, kalau di majelis kita ini, kalau dalam istilahnya disebut dengan ijtihad jama'i. Jadi yang berpikir berusaha menjawab hukum itu bersama-sama ya. Termasuk COVID kemarin itu gabungan ulama, dokter ya, dengan disiplin macam-macam ilmunya ya. Kemudian mereka bermusyawarah untuk bagaimana misalnya sholat berjamaah dalam kondisi COVID, sehingga muncullah kemarin berjarak, nggak boleh memakai masker dalam keadaan sholat, meskipun hukum asalnya tidak boleh ada penutup ya. Termasuk pada saat berihram umroh juga tidak boleh ada penutup ya, seperti apa, pakai masker. Nah, kemudian para ulama dan juga para cendekiawan di pandai itu mereka terjadi, maka akan menghasilkan hukum yang lebih komprehensif dan akan mudah bisa diterima, bukan fatwa yang individu. Meskipun ulama-ulama dahulu juga ada sifatnya fatwa individu. Tapi saat ini seiring dengan perkembangan pengetahuan dan teknologi, maka fatwa-fatwa berdasarkan ijtihad jama'i majelis, misalnya kalau kita adalah majelis tahqiq, maka itu tentu sangat kuat bagi kita. Ini misalnya juga hukum alkohol, najis atau tidak ya. Nah, ini banyak juga. Kalau di sini dihukumi ketika alkohol yang masuk khamar, yang memang dia dikonsumsi untuk minuman memabukkan, maka sifat memabukkannya itulah yang haram. Sementara yang dia tidak memang untuk memabukkan, karena dia punya manfaat. Jadi sebenarnya hukum asal alkohol ini adalah mubah ya, mubah. Tapi kalau dia yang khamar, kata guru khamar, di situ ada kandungan alkohol yang memang untuk khamar, untuk minuman yang memabukkan, maka sifat memabukkannya inilah yang haram. Tapi kalau misalnya untuk yang lain, nah dibolehkan. Ini diantara beberapa. Nah, di sini bahkan dari keterangan di atas kami berpendapat bahwa zat khamar dan zat alkohol itu adalah suci, bukan najis. Yang najis ialah perbuatan minum khamarnya ya. Lalu mabuk ya kan. Nah karena berakibat mabuknya si peminum. Orang mabuk adalah orang yang tidak waras akalnya dan dapat menimbulkan keonaran, kebencian dan permusuhan dalam masyarakat. Jadi Bapak Ibu sekalian, mabuknya inilah yang mengakibatkan keharamannya. Jadi kalau minuman itu nyata-nyata memang untuk memabukkan, ada alkohol di dalam itu, maka itu adalah najis, haram ya. Beda dengan misalnya untuk obat-obatan, apalagi membantu proses pengobatan, kebaikan itu juga dicontohkan. Orang-orang yang mau operasi kadang-kadang ya menggunakan alkohol, kita mengobati juga menggunakan alkohol. Termasuk narkoba juga ada, memang bisa digunakan untuk awalnya itu kan manfaat ya, tapi disalahgunakan. Nah, penyalahgunaannya itulah yang diharamkan. Nah, ini sedikit sebagai pemicu kita, waktu itu kita bisa banyak membaca di
fatwa-fatwa di sini, termasuk batasan mengikat tangan saat tayamum. Ada yang hanya sampai di sini, ada yang sampai di sini, ya. Ada yang sampai hanya mengikuti pada saat itu. Jadi apa namanya, Fawsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, sampai siku. Jadi tayamumnya sampai siku juga. Nah, ulun pernah juga begitu mengikuti yang begitu dulu ya. Nah, ternyata kalau kita lihat nasnya juga tidak disebutkan tayamum itu sampai siku ya, tidak disebutkan. Kalau wudhu jelas ya sampai siku. Disebut itu ayat muqayyad ya, kalau dalam kajian ayat Quran itu disebut muqayyad. Jadi batasannya disebutkan sampai siku. Maka kalau itu disebutkan, maka wajib dipenuhi, tidak boleh dikurangi. Ya, bahkan beberapa ulama juga mensunahkan supaya ditambah, ya, jangan pas-pasan sampai siku. Nah, lalu bagaimana dengan tayamum? Wah, ada yang mengamalkan sampai siku, misalnya ada yang sampai pertengahan hasanya di sini. Maka yang utamanya adalah cukup hanya sampai pertengahan tangan. Ya. Dan itu ternyata punya hikmah yang luar biasa. Ya. Mungkin kita di daerah yang kita sini agak hangat, panas, tidak masalah. Tapi ketika di daerah dingin kita memakai jaket, ya, apalagi jaketnya itu yang biasanya berkaret pres sampai di sini, ini biasanya anak-anak pendaki gunung. Dulu kebetulan lu sering juga begitu. Nah, ternyata di situ terasa betul. Jadi kalau kita pakai jaket yang pres ini, mau wudhu apa tayamum, kalau menganut yang sampai situ kesulitan. Tapi kalau tidak, kan kaos tangan kita sampai sini ya. Nah, jaket kita juga sampai sini. Ternyata ini punya hikmah luar biasa. Tentu kita tidak perlu membuka jaket. Cukup buka kaos tangan, ya, cukup sampai di sini. Nah, apalagi daerah-daerah yang dingin, dulu pernah ke Semeru ya, di daerah Kalimati, lalu Artepodo itu biasanya start naik sampai ke puncak. Nah, turun lagi di Ranugumbolo. Di Ranugumbolo itu air kami itu jadi es, air gunung itu jadi es, jadi es batu. Nah, itu kan dingin sekali kita, bahkan nggak bisa duduk yang begini, nggak bisa, duduknya gitu aja. Jadi menunggu pagi itu kayaknya 2 tahun gitu ya. Sebentar melihat jam harus 10 menit gitu. Ya, dingin. Sementara banyak pendaki kita ini pendaki amatir saja ya. Tidak pendaki yang jadinya saat ini saja. Sehingga teman-teman tuh kedinginan semua. Air minum di dalam tempat minum kami itu jadi es batu. Nah, ketika kita sholat duduk ya, cukup tayamum, maka cukup hanya membuka kaos tangan kita saja. Daerah-daerah bikin itu terasa betul. Nah, ini mungkin Bapak Ibu sekalian, kita bisa lebih jauh, nanti bisa bertanya juga, bisa juga mencari apa-apa yang bisa kita ingin tahu lebih jauh tentang hukum-hukum yang ada di sekitar kita. Tentu tidak hanya persoalan taharah, ya. Nanti persoalan yang lain juga, sholat, keluarga, zakat dan sebagainya juga ada di sini. Sehingga nanti bisa menambah wawasan kita. Karena kita keterbatasan waktu, mungkin ke depan bulan depan ya, kita mau masuk tentang penyelenggaraan jenazah ya, atau mungkin nanti tentang sholat. Jadi ini penting juga, saya kira, penyelenggaraan jenazah, bagaimana karena kematian itu pasti terjadi dan kita semua harus bisa. Kalau di sekolah memang wajibkan semua siswa harus bisa, karena mereka lah sebenarnya anak-anak itulah yang wajib, yang utama menyelenggarakan jenazah orang tuanya, keluarga dekatnya. Kalaupun yang lain itu adalah
apa namanya, tambahan saja lah, utamanya adalah keluarga dekat, sehingga nanti menjadi keterampilan semua orang menyelenggarakan kejadian, keterampilan semua umat muslim. Mudah-mudahan nanti bisa kita mulai untuk penyelenggaraan apa mengapani, atau bahkan yang paling utama sebenarnya mendampingi orang yang sedang sakaratul maut, itu yang paling utama. Dan di masyarakat kita kadang terlewatkan itu ya, bagaimana mendampingi, bagaimana meletakkan si pasien atau orang sakit ini ketika dia sedang sakaratul maut, bagaimana mendampinginya, apa tuntunan yang kita lakukan. Karena Nabi itu kan mengatakan lakini mautakum biqauli la ilaha illallah, ajarilah orang yang, nah makna mautakum di sini adalah orang yang sedang sakaratul maut, bukan orang yang sudah meninggal. Jadi ajarilah dia membaca kalimat la ilaha illallah. Ada hadis yang lain juga mangkola akhiru kalam la ilaha illallah bakalal jannah. Barang siapa yang dia akhir katanya di dunia ini mengucapkan la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Sehingga pendampingan itu penting, supaya termasuk memberi air minum, karena orang yang sakaratul maut itu akan ada setan yang datang kemudiannya membakar imannya dengan sesuatu yang lain. Ke minggu depan atau bulan depan kita sama-sama untuk mempelajari itu, dari mulai pendampingan sakaratul maut, ya tanda-tandanya, kemudian kalau sudah meninggal bagaimana yang kita lakukan, kemudian cara memastikan bahwa beliau sudah betul-betul meninggal dunia. Jangan sampai belum pernah pengalaman Bapak Ibu di Malang itu, karena sering mengumumkan di masjid ya, jadi sedang ada ikut di kampung itu banyak kegiatan rendah, jadi ada terbang waktu itu ikut, ya ternyata datang bapak-bapak, nih kamu umumkan itu bapak yang itu meninggal gitu ya, karena memang sebelumnya orang ini sudah ke situ gitu. Beliau itu sudah lama sakit ya, lalu minta didoakan yang terbaik. Datanglah orang dengan dosen segala macam kurma beliau. Nah setelah tadi sekitar 2-3 hari itu dikasih tahu turun supaya mengumumkan di masjid ya sebelumnya. Lalu salahnya langsung mengumumkan ke masjid, harusnya konfirmasi dulu mungkin ya. Nah setelah itu langsung lagi kumpul ke kawan-kawan yang di penerbangan itu. Nah memang meninggal dunia, dia meninggal, ikutlah menguburkan, menggali kuburan dengan teman-teman itu kuburan. Nah, agak sulit karena tanah batu, ya bisa dengan kita di sini disedot airnya, di sana disiram air. Dapat satu ember itu senang sudah ya, jadi lama betul, 4-5 jam kita menggali tanah kalau di Malang itu, mungkin masing-masing tempatnya ya. Jadi disiram, setelah selesai kembalilah ke masjid semula dengan teman-teman itu. Lalu ada ibu-ibu itu tadi malam siapa yang mengumumkan gitu. Itu diumumkan matanya itu masih nah jadi orang akhirnya mengaku bos sih namanya yang bilang itu kan, nah akhirnya ngaku ulun bu yang mengumumkan, iya mas katanya, tapi malam pas diumumkan tuh matanya masih begini ya. Tapi meninggal juga ya. Meninggal beliau, jadi tidak masalah. Jadi baru tahunya itu ya setelah dikuburkan itu ya. Nah mungkin makanya perlu kita memastikan, kalau sekarang kan harus secara medis ya, pastikan dulu
apalagi saat ini mati itu harus diputuskan berdasarkan mati batang otak ya di sini, bukan henti napas yang ada standarnya. Orang-orang kesehatan sangat paham itu. Jadi ada namanya mati batang otak, jadi bukan berdasarkan napas. Nah, ahli-ahli kesehatan sangat mengerti itu, sehingga dalam Islam harus pasti bahwa dia betul-betul sudah meninggal dunia. Makanya biasanya orang meninggal di rumah sakit mesti akan dilakukan tindakan ya, ada saturasinya diukur dan sebagainya. Setelah betul-betul dipastikan meninggal dunia, maka baru dibawa. Khawatir nanti pas bangun lagi. Kayak itu perlu juga kita memastikan bahwa betul-betul sudah meninggal dunia. Nah, kalau sudah pasti meninggal dunianya, perlu ahli ya, maka kita selenggarakan menyiapkan kapan, kemudian memandikan, mengapani, menyolatkan dan menguburkan. Mungkin itu sedikit dulu Bapak Ibu. Mungkin kalau ada yang disampaikan, ditanyakan, mungkin bisa menjadi bahasan kita bersama. Mudah-mudahan sama-sama kita belajar, sama-sama menjawab kalau ada pertanyaan, tapi juga Bapak Ibu bisa boleh menjawab bersama-sama. Terima kasih pengacara ini yang saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, beliau membantu pada kalau ada silakan setelah mengucapkan ucapan. Ketika berpikir misalnya bagaimana kalau dikonsumsi lalu termasuk sangat dikatakan itu dicampur dengan alkohol akan ada kemasan bangun. Kemudian yang kedua Pak, tentang jadi mungkin indikasinya tapi sebelum kita dikatakan nah sekarang atas standarnya dia dikatakan akhir atau dewasa ketika dia sudah ada tanda-tanda itu sampai itu ini kan Pak pertanyaan pertama mungkin ada kita dua yang dulu silakan dengan moral usul mungkin apa silakan boleh ya setelah ada terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan tentang seputar alkohol juga. Nah, ibu-ibu mungkin ada pertanyaan ya Pak, mungkin tidak mungkin lagi pernah bertanya, tapi tetap belum jawab seperti jawaban kali, tapi tentang parfum Pak. Nah, parfum yang mengandung alkohol, ada yang memang keras, nggak boleh dibawa sholat gitu.
parfum. Dan bagaimana kalau perempuan-perempuan itu yang menggunakan parfum? Kan ada yang mengatakan itu nggak boleh, ada yang boleh, sesuai dengan niat masing-masing. Itu pertanyaannya. Terus yang kedua, misalnya nih Pak, bagaimana ya kalau sekarang alat elektronik kita, misalnya laptop kita taruh gitu dalam keadaan terbuka, terus tiba-tiba ada anjing yang datang, situasi ada anjing yang datang kan, terus dia menjilat laptop kita. Nah bagaimana kalau kita cuci, kan kemungkinan laptopnya akan error. Nah bagaimana solusinya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, yang namanya kader Muhammadiyah kadang-kadang sampai laptop itu kita tanggung. Silakan Pak izin Pak, satu Pak. Nanti dua dulu, nanti. Ya, sangat dipahami, dan ini ketua penyelenggara Isya sudah menentukan saya boleh cepat ini. Ya, terima kasih banyak, luar biasa. Kita beri aplaus loh penanya-penanya kita ini, biar semangat kita ya sama-sama. Ya, mungkin sebelum jawab ada teman-teman Bapak Ibu teman sekalian yang ingin berpendapat atau juga memberikan masukannya dari penanya ini tadi. Kita bisa share atau nanti boleh juga. Iya. Terima kasih Pak Ketua PCN Ketapang. Ya, alkohol yang dicampur dengan jamu seperti kolesom, ya. Ya, kolesom itu kan misalnya ya, ini kolesom itu kan itu termasuk khamar. Dia ini kenapa, ini mohon maaf lah, ini bisi kisah lawas sebenarnya. Ya pernah keminum itu, belum mungkin ya, masih sanawiyah kelas 1 atau kelas 2 gitu. Jadi terbawa teman-teman di daerah ini kan di Bambang ini kita sedikit daerah Keramat itu dulu ya, sampai waktu ini masih daerah hitam ya, itu mulu nasi itu di situ berdiamnya ya. Jadi mainan dulu di situ, bahkan main bola itu di samping kuburan Keramat itu dulu main bola yang ada musola saat ini ya. Nah ini teman-teman itu banyak yang di situ. Jadi dia beli rumah awalnya di situ dulu ya, pasangan itu. Jadi pernah ikut minum kalau suami itu sakit kepalanya. Iya, Hanim memang bujur, dan itu ditegur oleh paman ini waktu itu. Tapi cara menegur beliau itu luar biasa. Jadi setelah itu kan pernah lagi nih Pak, ada pernah lagi. Kata beliau waktu itu meninggal dengan bak itu, anak jadi dibawa ke kamar kayu. Kenapa kamu bantu kan? Maka kan tahu ya insiden itu ya, lagi insiden. Banyak kayak gitu ya menegur itu. Jadi rasanya teguran sendiri itu luar biasa. Kada sangat. Nah, jadi sampai yang ini pun kadang mau mencoba. Bahkan minum jamu itu, nah itu pernah yang pas kada tahu di Malang dibawa kawan anti pada mau lagi sekali itu yang kita memang tidak minta. Nah ada di samping sini yang kadang minum jamu itu di depan KFC. Nah di situ beliau juga nggak mau pakai kolesom segala itu, beliau nggak mau. Nah jadi kolesom itu sebenarnya masuk kategori khamar ya. Dan dia memang dibuat untuk itu, untuk minum dan memang memabukkan. Ya, ketika pakasiri haramun, pakolihi haramun, banyaknya haram maka sedikitnya juga haram. Ya. Kullu khamrin haramun, setiap khamar adalah haram. Ya. Maka itu
haram dan banyaknya haram, sedikitnya juga haram, maka itu kita jauhi. Jadi usahakan minum jamu jangan sampai itu, ya, jangan sampai. Bahkan kalau bisa pilih-pilih tempatnya. Tapi jamu pawayan dan buayan kalau halal, ya kan, pasti sudah itu. Mana buktinya? Iya, itu dan paling bagus memang jamu yang olahan itu, karena orang tuh baru tahu juga jamu yang dijual kemasan itu biasanya kalau kita donor ya, biasanya kan donor ini ulun lambat itu sudah ada WA, jadi biasanya ditanya yang selain minum obat juga minum jamu. Jadi ulun bingung juga kenapa minum jamu ditanya ini gitu ya. Nah, kita kritis juga lah, kenapa kok minum jamu ditanyain gitu. Dan Pak, kalau minum jamu yang sasetan katanya itu ada pengawet. Nah, pengawet itu nanti akan berpengaruh terhadap darah kita. Makanya dimintakan 3 hari sebelum donor itu tidak boleh yang minum sasetan, jamu, apalagi obat, ya, supaya nanti darah kita itu bisa optimal kemanfaatannya. Kalau tidak, itu ada kandungan yang tidak bisa dimanfaatkan, akhirnya dibuang gitu, misalnya. Itu yang mungkin nanti yang ahlinya lah yang lebih paham, itu yang belum tangkap kemarin. Jadi kenapa ditanya minum jamu kok ditanya kita minum jamu lah 3 hari ini. Nah, karena di situ ada jamu yang paket yang bungkusan itu kan mesti ada pengawet supaya dia tahan lama. Nah, zat pengawet itulah yang berpengaruh terhadap darah pendonor, sehingga nanti berpengaruh juga kepada resipien si penerima dan makanya disaring. Nah, kemudian yang kedua, akil balik. Nah, kalau dia balik itu kan ukurannya adalah fisiknya atau tubuh yang dia sudah, kalau laki-laki dia butuh basah karena alat reproduksi di tubuhnya sudah bekerja. Sama perempuan juga dia sudah menstruasi atau haid, kan dia sudah mengeluarkan keringat, ya. Sehingga secara fisik maka dia sudah dewasa, dia sudah bisa dibuahi atau membuahi dirinya. Jadi, namun secara psikis ya atau pemahaman pemikirannya belum sampai ya. Makanya kan ada generasi berencana dijalankan. Bahkan pemerintah kita kan aturan terbaru menikah itu adalah minimal 19 tahun. Nah, itu melihat kalau dulu kan 17 ya, 17, 16, 17 ingat tuh. PP nomor 10 dan 75 kalau tidak salah di situ. Lalu ada diperbarui lagi usia 19 tahun. Karena mungkin melihat perkembangan usia 17 itu secara fisikisnya banyak berusia. Juga angka perceraian tidak sedikit memang angka perceraian karena menikah. Oke, sudah masuk, sudah sah ya, misalnya lewat 17 sudah masuk dulu itu, maka dia bisa menikah di KUA. Tetapi saat ini kan diperbarui lagi usianya menjadi 19 tahun. Di bawah 19 tidak boleh menikah, tapi kalau dalam keadaan tertentu bisa minta dispensasi nikah di pengadilan agama, disidangkan dulu, ada prosesnya. Namun biasanya masyarakat kita tidak mau menikah sirih saja, makanya banyak kasusnya. Bahkan ini pernah diceritai ibu bidan di salah satu kecamatan, pas waktu di Makkah dia cerita bahwa ada di satu daerah beliau itu ada sampai ada anak SMK yang sampai dengan jadi dia punya anak dibantu oleh bidan. Tahun berikutnya punya anak lagi, ternyata suaminya beda. Sampai ketiga punya anak lagi, nggak beda lagi suaminya itu.
Ya, itu kata beliau. Jadi kemarin pas kami KKN diarahkan ke daerah itu, sehingga apa namanya banyak kasus nikah siri. Tadi kita di Kotim apa di Kalteng ya, sempat ranking 2 nasional kalau tidak salah di 2022. Jadi akalnya yang perlu pematangan memang ya, secara psikisnya juga pemikirannya, tanggung jawabnya. Bahkan ini ada siswa ulun kemarin menikah, setelah tamat menikah kada sampai 6 bulan sudah bercerai gitu ya, dan dia nikahnya juga nikah siri karena belum 19 ya. Jadi angka perceraian itu tinggi, dan kita di sini juga lumayan. Kalau tidak salah kemarin bulan September itu sudah 600 angka perceraian di Kotim, dan 2/3-nya adalah cerai gugat, bukan cerai talak. Cerai gugat itu perempuan yang menggugat suaminya. Jadi perlu kematangan. Jadi satu sisi secara fisik dia sudah ini, tapi pikiran dan psikisnya belum. Maka ini perlu disiapkan gitu. Makanya salah satu upaya pemerintah ada gerakan generasi berencana itu digalakkan kepada siswa dan mahasiswa. Kemudian parfum yang mengandung alkohol ya. Karena kalau tadi sebenarnya dia itu adalah suci ya, karena alkohol ini kan tidak disebutkan dalam nas. Yang ada dalam nas adalah khamar. Innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Nah, dia adalah perbuatan syaitan. Dia adalah khamar. Khamar memang untuk memabukkan ya. Jadi di zaman Nabi itu banyak masyarakat yang minum khamar. Jadi tradisi di sana ya. Nah, jadi di sini khamarnya kalau dalam istilah fikih itu ilatnya, khamarnya, memabukkannya itu. Nah, sementara kalau dia tidak untuk memabukkan, maka itu tidak termasuk khamar. Karena alkoholnya tidak ada nas yang menyebutkan innamal alkoholu misalnya. Nah, tapi innamal khamru ya, khamar yang memang punya sifatnya adalah memabukkan. Sehingga apa saja akhirnya kalau dalam metode kias, apa saja yang memabukkan selain khamar, maka dia juga adalah haram. Apa saja yang membuat kita mabuk, termasuk mabuk cinta, kan dia akhirnya tidak normal berpikirnya. Maka bisa mengambil keputusan yang membahayakan. Anak-anak kita sekarang rentan juga itu ya, putus cinta apa namanya, lalu melakukan tindakan-tindakan yang di luar batas dan membahayakan. Nah, ini kemudian menarik nih, mencuci laptop yang dijilat oleh anjing ya, atau HP gitu ya. Ini perlu ahlinya ini sebenarnya, makanya Ibu Lihat Jama'i menjawab ini perlu ini. Bagaimana supaya laptop itu atau HP kan harus ada orang yang ahli ya, maksudnya jangan sampai tetangga saya itu ada, jadi keyboard beliau dulu ada tetangga anakku sudah tamat kuliah lagi. Jadi anak beliau itu melihat keyboard abangnya itu regat, dibasuhnya ke dalam, diragamnya, disikatnya, mandam abangnya. Tetangga orang di perumahan. Jadi melihat keyboard disuruh anak ke bayu disikatnya, kenapa? Regat bahaya keyboard yang ini ya. Masih usia berapa ya? 3-4 tahun atau berapa waktu itu? Anak muda itu. Nah, untuk mengatasi itu tentu cuman kalau kita lihat misalnya dibasuh ya, misalnya dibasuh dengan air tentu menghilangkan manfaatnya. Nah, mungkin apakah memang sebenarnya membasuh itu beda dengan mengelap ya. Membasuh itu dia harus mengalirkan lagu sini, jadi airnya mengalir, bukan ngepel, bukan mengelap. Kalau mengelap itu adalah menyapu
wamsahu, kayak yang tadi ketika tayamum itu menyapu. Nah, sama dengan kepala bukan membasuh ketika wudhu, tapi menyapu. Tanfausilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiq wamsahu. Masaha itu menyapu, yang dia tidak ada air sedikit boleh, tapi tidak diguyurkan. Nah, tapi kalau nggak salah dia adalah mengguyurkan. Nah, kalau di sini memang membasuh ya. Ketika itu dibasuh maka diguyurkan airnya. Nah, mungkin perlu cara khusus ya. Apakah diguyurkan sedikit kalau dilap begitu? Kemudian sebanyak 7 kali. Kalau perlu ada tanah, karena kalau dia kena komponennya kan bahaya sekali. Kita menghilangkan najisnya sekaligus menghilangkan laptopnya nih. Sementara dia memberi manfaat ya, nanti manfaatnya hilang. Nah, perlu kehati-hatian kita tetap, misalnya ada unsur kita mengguyurkan tapi mungkin sedikit ya, ini jawaban sementara ya Bu ya. Mungkin kalau ada yang ahli mungkin bisa dilepas dulu misalnya kan. Nah, lalu dibantu. Misalnya dilepas dulu. Kalau misalnya layarnya misalkan bisa diganti ya, ini yang anti goresnya misalnya begitu. Misalnya, kayak perlu juga yang membasuhnya terpenuhi, namun tidak merusak manfaatnya, tetap bisa kita manfaatkan. Mungkin itu hanya. Secara teknis mungkin perlu yang ahli gitu. Bagaimana membasuh laptop atau membasuh HP atau benda-benda lainnya ya yang sangat riskan terkena air. Apakah mungkin malah bisa menggunakan alkohol ya, karena sifat alkohol juga membunuh bakteri. Kalau kita lihat di fungsi tadi tanah dan sabun ada menghilangkan dari bakteri. Kalau secara fisik kan kita tahu di dalam air anjing itu ada bakteri rabies ya. Jadi memang secara makna itu adalah membasuh ya, tapi kita bisa mengungkap ada hikmah. Ada hikmah itu bahwa di air liur ini ya banyak yang anjing itu membawa penyakit rabies, dan penyakit rabies sampai saat ini belum ditemukan obatnya ya. Ditemukan, karena dia kalau sudah kena, sudah masuk ke otak, bisa dipastikan meninggalnya. Rabies itu dahsyat, tapi alhamdulillah di tempat kita tidak banyak anjing kera berkeliaran, lebih aman jadinya. Mungkin itu, terima kasih. Bisa apa tadi? Sudah. Oke. Silakan Pak Rahman. Kalau kami kita sangat pertanyaan kita berkaitan bisa menggunakan saya tanyakan dengan sementara kalau tidak salah dia tidak menggunakan tangan, tapi menggunakan bibit yang bersih. Nah, kalau tanah ini tidak apa, semua benar tanah ada bibit. Begitu saja, terima kasih. Ada Pak Bakar, ada Pak Yang di belakang, juga misalnya satu
Bapak Ibu silakan satu orang lagi kalau yang kita diskusi. Berapa? Kemudian silakan. Kalau tidak ada silakan. Terima kasih. Jadi kalau misalnya tadi tanah yang seperti apa, ini ketika tayamum atau membersihkan anjing, ya. Oke. Kalau di putusan kaki, nah tanah ini kan memang bisa bermakna dua, turop gitu ya. Turop itu bisa bermakna tanah yang kita injak. Makanya kalau di praktik kita tayamum, kita mengambilnya bisa dari tanah ya, tanah di luar itu, tanah yang bersih ya, bersih, karena tanah itu kan suci ya, bersih artinya tidak ada kotoran atau tanah berpasir juga boleh. Nah kalau yang satu lagi, ketika untuk tayamum, maka ada yang tayamum ada tanah, ada debu memahaminya. Sehingga kalau misalnya di kendaraan, di pesawat atau di bus, misalnya di mobil, maka kita bisa bertayamum dari debu yang ada di mobil kita. Ya. Jadi ada itu cukup di debu. Apalagi kalau kita di pesawat, ya. Karena perlu bertahan dulu, tayamum dulu, gitu kan. Kalau di mobil kita masih bisa berhenti, gitu kan, tidak ada, misalnya di gurun, tapi alhamdulillah kalau di tempat kita air banyak ya. Tapi mungkin satu kondisi bisa menyebabkan kita harus bertayamum. Nah, ketika tayamum itu bisa di tanah, bisa juga dari debu, jadi seperti itu. Jadi kendaraan, ya. Ketika kita naik kendaraan, apalagi kendaraan umum, beberapa kali naik kereta api, misalnya naik bis yang Surabaya Jogja itu berangkat di sana misalnya jam 1 malam sampai Surabaya jam 6 ya, kan sudah lewat waktu subuh. Jadi sholat subuhnya di bis ya. Atau pernah juga pas di Semeru itu naik ke puncak itu ya kan sulit, ada air, air ada untuk minum air, bukan kehabisan air. Jadi hanya di tanah atau di pasir yang ada di lereng Semeru itu. Nah, sementara kalau untuk air yang dijilat anjing menyisikannya dengan tanah, maka itu memang dengan tanah ya, tanah yang baik yang makan. Kalau membaca di fatwa ini tidak perlu kita mencari debu di mana gitu ya, misalnya di debu lantai, kan ada debunya di lantai, tetapi mencari tanah. Nah, untuk membersihkan air yang atau bejana atau baskom tempat apa yang kita jadi dijilat oleh anjing, dengan tanah. Mungkin ada di sini, ada di sini Pak, debu ya untuk anjing itu ya. Oke. Debu yang bersih. Permulaannya dengan debu. Oke. Nah, di sini di himpunan putusan tadi menggunakan debu, yang di fatwa menggunakan tanah. Ya. Memang maknanya itu sama satu sisi ya, sama. Boleh kalau hemat saya bisa dua-duanya ya. Kalau kita di sini tentu yang paling mudah tanah, karena dia punya fungsi mematikan bakteri secara hikmah gitu ya, secara hikmah tidak. Tapi tetap harus mengacu kepada nas. Sementara makna nas memang bisa debu, bisa tanah. Makanya tayamum tadi bisa ada yang, makanya dulu pernah orang jamaah haji itu Bu Kurina membawa tanah. Pernah kejadian
Jadi buku ringan istilah membawa tanah ketika naik pesawat. Jadi tanahnya dibuka untuk dalam. Ya. Sementara dalam prinsip agama itu kan yasiru wala tu'assiru, perbudaklah jangan dipersulit. Ya. Nah jadi makna debutnya bisa ada yang di belakang pesawat orang di depan kita, situ ada debu. Coba kita tepuk-tepuk mesti ada debunya. Jadi pada ulama juga di sini juga kalau di sini dimaknai debu ya, mungkin agak sulit kita menemukan debu untuk mencucinya itu lebih mudah menggunakan tanah ya, ambil tanahnya. Mungkin kalau di daerah yang tadi banyak tertutup bisa diganti dengan debu itu. Yang banyak daerah-daerah lain di kota-kota besar, apalagi di apartemen ya, yang di lantai berapa gitu, kan dia sulit ketemu tanah itu. Turun dari mobil ketemunya aspal semen, naik di atas sana. Misalnya seperti itu. Maka debu. Kira-kira bisa dua-duanya dan mana yang mudah buat kita. Terima kasih Pak. Bapak itu yang saya butuhkan awal dan mungkin kemungkinan kalau memungkinkan rencana kemarin mungkin cuma dengan kemungkinan sebulan 2 kali satu itu si Salati Al-Quran ya. Oh ya, baca. Jadi saya itu kemarin itu penting sekali gitu. Jadi bagaimana bacaan itu Al-Quran ini penting juga kita kena ini menjadi bekal kita. Jadi satu minggu kedua, minggu pertama Salati Al-Quran, minggu ketiga ini. Jadi kemungkinan nanti kita ini. Bapak Ibu yang saya hormati, dari diskusi tadi kita makin menyadari begitu kelimatnya ajaran Islam, apapun segala sesuatu jelas aturannya, karena itu dalam hidup ini kait mengkait, aturan ini kait mengkait. Jadi kita harus sesuai dengan kehati-hatian, sebab kalau aturan ini sudah jelas. Contoh misalnya Bapak Ibu sekalian, kita di aturan Islam itu tidak boleh misalnya percaya syirik, tidak percaya dengan dukun. Itu kalau tidak jelas aturannya, efeknya luar biasa Bapak Ibu sekalian. Saya ini merasakan, maaf saya tidak mau menghina orang lain. Kalau di keluarga saya, karena saking percayanya sama dukun, efeknya apa? Rata-rata ibu-ibu masa tuanya itu sengsara hidupnya. Karena apa? Kalau sudah ada cucu yang takut menantu dengan anak ini ke dukun, dukun itu ngomongnya tidak pernah jelas, tidak jauh yang menyatukan anakmu. Antara menantu dengan mertua kadang-kadang keles. Menantu ini mulai menghasut suaminya. Sudah dari dulu aku curiga mama ini bang. Itu dikenal oleh tetangga, ayo satu kampung mengisikan mama itu. Maka tuannya itu wanita-wanita keluarga saya itu, kalau sudah dituduh bisa ini kamu lihat, itu tidak bisa lagi datang dengan orang, susah hidupnya, tersisih. Nah itu efeknya itu loh. Makanya Islam mengingat, jangan percaya yang begitu, karena efek yang begitu ini mendestai agama kita luar biasa. Sehingga jangan berkata dan sama orang tua itu nyambung. Kenapa ada aturan yang jelas? Kalau itu aturannya tidak jelas ya efeknya luar biasa. Tapi yang saya hormati, mari kita belajar di dalam agama kita ini luar biasa. Cuma kalau kita tidak banyak belajar, yang itu tertarik banyak. Maaf, saya pernah menyaksikan sendiri waktu umrah itu ada teman bukannya ibadah tapi kerjaannya ngumpul batu. Kalau ke kan ada tuh kain di penutup Ka'bah tuh, ke
sesuatu. Dan kerjaannya itu mencari itu untuk jimat. Sampai di sini setengah kan banyak bawa batu. Menurut dia batu yang ada di tanah Mekah itu jimat. Jadi sini memang dia jimat. Dan seperti itu. Karena apa? Keyakinan yang tidak belajar, tidak cerdas. Nah ini pentingnya kita terus mengkaji agar murni keyakinan kita tidak mengalami. Bisa saja jangan menganggap orang Islam yang berpendidikan itu bisa kalau tidak kita pelajari dan jernih. Mari kita tutup acara kita pada pagi hari ini.